Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Ramadhani dengan NIM 201FI03048 dari Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 20 Universitas Bakti Kencana. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih, ibu hamil itu siapa sih? Nah, mengutip dari perkataan Bapak Prawiro Harjo pada tahun 2005, ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya kehamilan ini adalah kodrat untuk seorang wanita. Kenapa sih gizi itu penting bagi ibu hamil? Perkembangan janin itu di dalam tubuh seorang ibu adalah 38 minggu atau sekitar 9 bulanan. Nah, di sini dijelasin kalau misalnya kehamilan menyebabkan banyak tuntutan gizi ibu yang mengandung karena pertumbuhan si janin, dan juga status kesehatan prahamil seorang wanita sangat mempengaruhi kondisi kehamilan dan status kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Jadi kalau disimpulkan, berarti kenapa gizi itu penting bagi ibu hamil? Karena di dalam tubuh ibu hamil itu tidak lagi gizi itu hanya untuk diri sendiri, tapi juga ada janin yang memerlukan gizi, dan gizi itu disalurkan dari seorang ibu. Nah, jika seorang ibu itu gizinya terpenuhi, maka janin yang di dalam perutnya itu atau yang sedang dikandungnya itu akan mendapatkan gizi yang juga tercukupi. Teman-teman mungkin mikir nih, kenapa sih orang hamil itu biasanya berat badannya bakalan naik gitu? Kan cewek-cewek biasanya tuh maunya yang langsing gitu kan. Tapi karena hamil berarti berat badan naik gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin beberapa hal penyebab dari kenaikan berat badan ibu hamil. Yang pertama itu adalah berat badan bayi. Biasanya berat badan bayi di dalam janin seorang ibu itu mencapai 3,5 sampai 4 kg. Lalu ada plasenta. Plasenta itu biasanya 0,5 sampai 1 kg. Lalu ada cairan amnion 1 kg, buah dada 0,5 kg, uterus 1 kg, penambahan volume darah 1,5 kg, lemak tubuh 2,5 kg, penambahan jaringan otot dan cairan 2,3 sampai 5 kg. Jadi kalau misalnya ditotal-totalin kan banyak juga ya. Nah, itu penyebab kenapa berat badan ibu itu bisa naik ketika lagi hamil. Sejak pertengahan trimester kedua, seorang ibu hamil sudah disarankan untuk menambah asupan 300 kalori per hari untuk memenuhi angka kecukupan gizi AKG atau AKG untuk ibu hamil di trimester ketiga. Di sini aku bakal jelasin apa sih IMT. Nah, AKG itu nanti muaranya akan ke IMT. Nah, IMT sendiri itu adalah indeks massa tubuh seorang ibu hamil. Nah, IMT sendiri bisa kita cari dengan cara berat badan per tinggi dikali tinggi. Nah, untuk IMT yang ideal sendiri itu berkisar sekitar 18,5 sampai 24,9. Itu untuk IMT dengan berat badan ideal. Tetapi ada juga nih IMT yang overweight dan juga underweight. Biasanya yang underweight itu di bawah 18,5, sedangkan yang overweight itu adalah 25 ke atas atau 40 ke atas. Nah, lanjut. Kalori. Kalori sendiri itu selama hamil sangat dibutuhin nih buat ibu hamil. Karena apa? Karena kalori sendiri bisa menjadi tambahan energi untuk pertumbuhan perkembangan janin serta perubahan metabolisme yang terjadi. Biasanya selama hamil, kalori yang dibutuhin ibu itu di trimester kedua dan ketiga mencapai sekitar 350 kilokalori per hari. Selanjutnya, ada karbohidrat. Karbohidrat sendiri juga merupakan sumber kalori utama untuk tumbuh kembang janin, serta asupan serat yang mencegah terjadinya konstipasi dan juga wasir. Ada beberapa hal yang dianjurkan untuk karbohidrat seorang ibu hamil, yaitu nasi, roti, sereal, dan juga pasta.
Lalu ada nih protein. Protein sendiri dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru, plasenta, dan janin, serta untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Biasanya protein untuk ibu hamil itu dibutuhkan sekitar 60 gram atau 17 gram lebih banyak dari wanita tidak hamil. Selanjutnya, lemak. Lemak merupakan kalori utama yang merupakan sumber tenaga vital untuk pertumbuhan jaringan, plasenta, serta mendukung untuk menyusui ibu setelah bayi lahir. Nah, lemak pada kehamilan normal itu akan meningkat pada aliran darah trimester ketiga akhir. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Di sini contoh yang aku kasih itu adalah vitamin B6, serat, vitamin C, zinc, dan yodium. Nah, fungsi untuk B6 sendiri itu adalah proses sistem saraf. Kalau untuk serat itu memperlancar buang air besar, vitamin C itu penyerapan zat besi dan antioksidan, zinc itu untuk proses metabolisme dan kekebalan tubuh, dan yodium itu untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Untuk ibu hamil sendiri, biasanya menu makan itu cukup dijaga nih untuk menu-menu seharinya. Jadi di sini diambil dari Mom to Mom, ada beberapa contoh menu sehat untuk ibu hamil. Yang pertama, pagi itu nasi 2 porsi, lalu ada ayam goreng 1 potong, tahu kukus 1 potong, sayur sop 1 mangkuk, dan juga apel 1 buah. Lalu diselingin dengan susu khusus ibu hamil 1 gelas. Untuk menu siangnya, itu ada nasi 2 porsi, ikan gurame goreng 1 potong, tempe mendoan 1 potong, sayur asam 1 mangkok, jeruk 1 buah. Juga diselingin dengan milkshake strawberry. Lalu untuk menu malam yaitu nasi 1 porsi, ikan tuna kukus brokoli, tempe mendoan 1 potong, pepes tahu, dan juga pepaya 2 potong sedang. Berakhir nih, sekian dulu informasi yang dapat aku kasih. Aku mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kekeliruan karena aku juga lagi belajar. Dan terima kasih juga udah mau menyaksiin presentasi aku tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Sekian dulu, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.